Marilah para pendengar kotak masuk dalam acara Ejen Intelek Keselamatan Kerja. Apa khabar? Nama saya Aimoni. Selamat jumpa dalam acara Ejen Intelek Keselamatan Kerja. Pada dasarnya, sewaktu bekerja di publik, majikan berniat baik menyediakan lingkungan kerja yang aman agar para pekerja dapat bekerja secara aman. Namun terkadang, dikarenakan pemikiran dari majikan atau pekerja yang tidak tepat menyebabkan terdapatnya barang berbahaya yang juga dapat mempengaruhi kesihatan. Maka dari itu, alangkah pentingnya memiliki pemikiran pencegah bahaya yang tepat. Oleh kerana itu, pada hari ini kita akan membahas bersama dengan para teman bekerja mengenai pemikiran pencegah bahaya yang tepat sewaktu kerja. Untuk membahas langsung ke pokok pertama, kita memulai dengan acara pertama Ejen Intelek Keselamatan Kerja. Kami akan mengundang para pemisal untuk kontak masuk. Anda dapat memberikan pernyataan seputar bahaya yang kemungkinan dapat terjadi selama bekerja. Maka sekarang diharap anda segera menelpon masuk. Sekarang berada dalam sambungan telefon adalah Amy Jing. Nona Jing, silakan bicara. Begini, saya bekerja di pabrik busa. Maka saya ingin bertanya, pekerjaan apa sajakah di dalam pabrik busa yang harus diperhatikan oleh kami para pekerja? Maksud saya, hal berbahaya yang kemungkinan dapat terjadi bila udara yang kami hisap atau barang yang tidak baik apabila kami sentuh. Ya, pada dasarnya kita dapat berdasarkan jenis reaksi busa di pabrik busa dibagi menjadi dua macam. Satu adalah busa menor, kedua adalah busa secara bersambung. Kita lihat hal yang dapat membahayakan pada busa menor. Silakan melihat kemari. Pada umumnya, campuran bahan busa menor pada pabrik busa adukan berbusa adalah TDI dan MC yang mudah terhirup oleh pekerja, iaitu pekerjaan dari toluene diisocyanate dan dichloromethane. Mengenai busa secara bersambung, dikarenakan menyampur dan menggaduh adalah pekerjaan yang dilakukan secara tertutup, maka tidak terdapat masalah terhirup. Namun sewaktu pada tempat tambah bahan kertas lepas tetap, kertas lepas robek, potong dan angkut secara pekerjaan lainnya, kemungkinan dapat terhirup TDI dan MC. Maka sewaktu melakukan pekerjaan tersebut harus memakai masker nafas dan sarung tangan yang masih hidup masa melakukannya. Mengenai busa secara bersambung, dikarenakan menyampur dan menggaduh adalah pekerjaan yang dilakukan secara tertutup, maka tidak terdapat masalah terhirup. Namun sewaktu tempat tambah bahan kertas lepas tetap, kertas lepas robek, potong dan angkut secara pekerjaan lainnya, kemungkinan dapat terhirup TDI dan MC. Maka sewaktu melakukan pekerjaan tersebut harus memakai masker nafas dan sarung tangan yang masih hidup masa melakukannya. Baiklah, sedang dalam sambungan telefon adalah David Hao. Tuan Hao, apa kabar? Saya bekerja di pabrik busa. Tadi pembawa acara menyinggung tentang dichloromethane. Pabrik kami juga ada memakai. Saya ingin bertanya, dichloromethane apakah memiliki pengaruh buruk terhadap kesehatan? Baiklah Tuan Hao, dichloromethane adalah MC. Apabila menghirup terlalu banyak akan mengakibatkan kepala pusing, mata kabur, mual muntah, nyeri pada kulit dan mata. Apabila terhirup berlebihan, kemungkinan dapat menyebabkan kehilangan kesadaran atau meninggal dunia. Oh, begitu. Maka saya akan lebih berhati-hati sewaktu bekerja. Kita sekali-sekali menghirup MC. Ya, perlindungan keamanan cukup terhadap rekan pekerja adalah hal yang sangat diperlukan. Baiklah, berikutnya yang kita akan mendengar adalah Lisa Chen. Nona Chen, silakan berbicara. Pembawa acara, apa kabar? Yang ingin saya tanyakan adalah TDI. Dengar-dengar TDI cukup beracun. Apakah ada efek terhadap tubuh kita? TDI dapat melalui cara berbeda mempengaruhi kesihatan kita. Apabila kita menghirup TDI akan berakibat hidung berair atau sesak nafas, susah nafas, paru-paru sesak dan gejala lainnya. Selainnya, mata anda akan terasa terdapat sesuatu di dalam, sangat mengganggu. Apabila secara tidak sengaja menyentuh TDI, akan berakibat kulit merah, bengkak, sakit, gatal dan perasaan ngeri. Terlebih juga akan mengakibatkan infeksi kulit. Apakah anda terhadap bahaya TDI bagi kesihatan lebih mengerti? Ada. Keterangan anda sangat jelas. Terima kasih.
Waktu berlalu sangat cepat. Acara kontak masuk ejen intelek keselamatan kerja sampai di sini. Hal untuk diperhatikan bersama. Sebenarnya pada tiap lingkungan kerja terdapat bahaya. Kami mempunyai cara menanggulangan tepat. Selama dapat mematuhi urutan kerja yang tepat, akan dapat menghindari bahaya yang tersebut tadi. Berikutnya, acara yang akan kita tampilkan adalah pemeriksaan keselamatan kerja. Bahan perbicaraan hari ini adalah bagaimana menghindari terhirupnya bahan berbahaya untuk menjamin kesehatan rekan. Para pemirsa, jangan pergi. Baiklah, berikutnya adalah tahap kedua, pemeriksaan keselamatan kerja. Hari ini, target yang akan kita cek adalah terhadap kekurangan yang sering kita lihat dalam lokasi kerja untuk diperiksa. Dan juga kita lihat cara pembenahannya yang patut kita perhatikan. Silakan melihat film. Baiklah, mari kita mulai pemeriksaan keselamatan kerja hari ini. Berangkat. Tuan Wang sedang akan mulai bekerja. Mari kita teliti kondisi kerja Tuan Wang. Apakah Anda mengetahui apa yang dilupakan oleh Tuan Wang? Betul, sebelum mulai bekerja harus menyalakan peralatan ventilasi lokal dan mengecek apakah peralatan berjalan normal, tidak rusak, kondisi pembuangan asap apakah ada kondisi tidak bagus, baru memulai kerja. Baiklah, mari kita lanjutkan memeriksa kondisi kerja Tuan Wang. Drum yang berisi larutan kimia tidak ditutup, bolehkah itu? Sebenarnya, untuk mengurangi bahaya terhadap tubuh, kita harus memulai dari hal kecil, yaitu melakukan pembenahan dari sumber pencemaran. Besar kecilnya sumber pencemaran dapat mempengaruhi kinerja penyedotan udara. Seperti halnya pemirsa lihat sekarang. Apabila drum yang berisi larutan kimia kita aduk atau mengeluarkan larutan keluar, kita dapat menggunakan cara menggunakan tutup drum untuk mengurangi sumber pencemaran. Kemudian dengan melalui ventilasi lokal untuk mengurangi bahaya pencemaran. Selain itu, apabila drum telah pernah dipakai, harus dicuci dengan bersih. Apabila tidak dicuci, harus tetap ditutup untuk mengurangi timbulnya sumber pencemaran. Meskipun ini adalah tindakan kecil, namun dapat memberikan pengaruh yang besar. Baiklah, mari kita lanjutkan memeriksa kondisi kerja Tuan Wang. Tuan Wang, jangan sekali-sekali berbuat demikian. Kipas angin dapat menyebarkan pencemaran dan dapat mengurangi kemampuan ventilasi lokal. Pada dasarnya, peralatan ventilasi lokal dapat dikarenakan gangguan dari udara lokal sehingga mempengaruhi kemampuannya. Dalam kondisi bagaimana akan terdapat gangguan angin, seperti halnya tiupan kipas angin dalam lokasi kerja atau tiupan angin kencang dari luar dapat menyebabkan gangguan angin, dan gangguan angin tersebut dapat mengakibatkan zat bahaya dalam ruangan menyebar. Tidak dapat melakukan pembuangan udara yang efektif. Maka dari itu, apabila kita ingin menghindari gangguan angin, pertama-tama harus menghindari kipas angin atau angin alam langsung meniup sumber pencemaran sehingga menyebabkan tersebarnya pencemaran. Sesungguhnya, saya beritahu kepada kalian satu cara. Kita dapat memasang semacam korden atau papan pelindung untuk menahan gangguan angin, sekaligus juga memperkuat daya tarik udara keluar. Selanjutnya, marilah kita lanjutkan kondisi kerja Tuan Wang. Jelas tidak benar. Jangan sekali-sekali mengarahkan kipas angin langsung ke arah pundak pekerja.
dikarenakan udara yang tercemar akan langsung menuju ke depan dada. Apabila terhirup akan membahayakan tubuh. Seperti halnya yang para pemirsa lihat di layar, udara yang bersirkulasi kembali akan berkumpul di lokasi kerja pekerja. Sebenarnya, ada saran untuk kalian. Sewaktu bekerja diusahakan jangan menggunakan kipas angin. Tindakan tersebut dapat mengurangi zat berbahaya beredar atau berkumpul. Kelihatannya sistem ventilasi lokal mengalami masalah. Mari kita apa yang Tuan Wang akan lakukan. Oh, ternyata Tuan Wang akan mengenakan masker pelindung. Apakah jenis masker yang dikenakan Tuan Wang benar? Tolong perhatikan bahawa penggunaan masker pelindung yang tepat sangat penting untuk melindungi kesihatan kita. Bekerja di lingkungan yang terdapat bahan larutan kimia, penggunaan masker pelindung sangat penting. Sekarang, mari kita lihat cara penggunaan masker mulut anti racun yang tepat. Langkah 1. Cek masker, pasangkan tabung filter. Langkah 2. Sesuaikan penggunaan sesuai panjang muka, kemudian pasangkan ke kepala. Langkah 3. Setelah mengenakan masker, sesuaikan sampai melekat dengan muka. Langkah 4. Sesuaikan keeratan tali kepala sesuai dengan kenyamanan anda. Terakhir, menggunakan dua tangan menutupi seluruh tabung filter. Bernafaslah. Aliran udara tidak seharusnya mengalir masuk melalui masker dan sela muka. Ini adalah cara yang tepat untuk menggunakan masker mulut anti racun. Apakah anda jelas sekarang? Setelah selesai capai bekerja, tibalah jam istirahat. Mari kita lihat apakah yang Tuan Wang akan lakukan. Apakah Tuan Wang berbuat benar? Sebenarnya, kelakuan Tuan Wang adalah kesalahan yang sering dilakukan oleh kita semua. Untuk diketahui, setelah kita selesai bekerja, harus meninggalkan tempat kerja terlebih dahulu baru melepaskan masker anti racun. Masker anti racun harus ditaruh pada tempat yang bersih. Jangan sekali-sekali taruh di tempat kerja. Selain itu, sebelum bekerja beristirahat, harus mencuci tangan, muka terlebih dahulu. Kemudian baru mulai makan. Dengan demikian tidak akan ada bahan berbahaya makan oleh kita. Baiklah, demikianlah pemeriksaan yang kita lakukan hari ini. Pada akhirnya, ada 7 hal untuk memperingatkan anda. Pertama, sebelum memulai bekerja, harus memastikan menyalakan peralatan ventilasi lokal dan memeriksa apakah berfungsi normal. Kedua, yang berisi larutan kimia. Tidak peduli apakah masih dipakai atau belum, harus tetap ditutupi setiap saat. Ketiga, hindari gangguan angin dalam tempat kerja. Sewaktu bekerja, diusahakan untuk mengurangi kesempatan menggunakan kipas angin. Apabila ingin menggunakan, jangan mengarahkan kipas angin langsung menuju ke sumber pencemaran atau punggung. Keempat, masker perlindungan harus dikenakan secara benar. Kelima, masker pelindung harus disimpan di tempat yang bersih. Jangan sekali-kali taruh di tempat kerja. Keenam, tidak boleh makan atau minum di tempat kerja. Terakhir, sebelum istirahat harus mencuci tangan terlebih dahulu. Selain itu, juga diperingatkan buat sekalian, sewaktu bekerja diusahakan untuk tidak menggunakan kipas angin. Apabila tetap ingin menggunakan kipas angin, harus menggunakan kipas angin anti ledak yang disediakan oleh pabrik. Tidak boleh membawa secara sembunyi dari rumah untuk digunakan. Hal tersebut sangat berbahaya.
Apakah Anda telah jelas? Dengan ini, pemeriksaan keselamatan kerja dinyatakan sukses. Apa khabar? Saya Nising An. Selamat jumpa dalam acara 3 minit hak pekerja gila. Sebagai pekerja, apakah mengetahui hak pekerja dan kewajipannya? Berikutnya yang akan dilaporkan pada para pemirsa adalah apabila kita mengalami kecelakaan kerja, bagaimana menanganinya agar tidak dapat perlu menanggung sebagian biaya rumah sakit. Sebelum menerangkan, saya ingin bertanya kepada pemirsa, apakah kecelakaan kerja? Sebenarnya, kecelakaan kerja adalah sewaktu pekerja sedang bekerja, dikarenakan bekerja, mengakibatkan kondisi sakit, terluka, cacat atau meninggal dunia. Mengenai bagaimana penanganan agar tidak perlu menanggung sebagian biaya rumah sakit, pertama-tama, kita harus mengambil dari majikan nota perubatan kecelakaan kerja asuransi buruh. Kemudian, bersama dengan kartu asuransi kesehatan dan KP Taiwan, berubat pada rumah sakit atau klinik yang diakui oleh kantor asuransi kesehatan rakyat agar dapat menghindari membayar biaya perawatan rumah sakit yang harus dibayar sendiri. Selain itu, di samping dapat mengambil dari majikan nota perubatan kecelakaan kerja asuransi buruh, kita juga dapat langsung melakukan permohonan pada loket pelayanan kantor asuransi buruh di segala daerah, atau langsung mengambil surat bukti berubat kecelakaan kerja asuransi buruh yang setelah melalui pemeriksaan dikeluarkan oleh doktor yang memiliki sertifikat kelayakan. Kewajipan pekerja termasuk menerima pelatihan pendidikan, mematuhi peraturan kerja, dan juga menerima periksaan kesehatan dan lain-lain. Anda harus terus mengingat dalam hati. Selamat jumpa kembali dalam Ejen Intelek Keselamatan Kerja. Berikut ini, kami akan menjalankan acara tim peneliti keselamatan kerja. Tema hari ini mengenai hal yang harus diperhatikan sebelum, sesudah, dan masa bekerja. Kami telah memilih 5 menang beruntung dari surat jauh yang kami terima, berdasarkan urutan dari pertama sampai terakhir. Berikutnya berdasarkan tiap pertanyaan. Anda dapat melihat di layar 2 unit film di kiri dan kanan. Peserta akan berperang sebagai inspektor. Beritahu kami setelah film selesai diputar gambar di sebelah mana yang benar. Apabila peserta pertama menjawab dengan benar, dapat meneruskan ke pertanyaan berikutnya. Apabila menjawab salah, harus memberikan kesempatan kepada peserta kedua. Siapa yang dapat bertahan sampai terakhir akan dapat memenangkan 2 tiket bolak-balik Taipei Hawaii yang disediakan oleh Pula Travel. Apakah Anda telah siap? Mari mulai. Pertanyaan pertama, sebelum mulai bekerja, hal apa saja yang harus diperhatikan? Harap diteliti. Baiklah, pertama adalah Jackie Tu. Tuan Tu silakan berbicara. Yang benar yang pertama, sebelum memulai kerja selain menyalakan peralatan ventilasi, juga harus memeriksa apakah peralatan ventilasi tersebut dapat digunakan. Jika tidak dinyatakan juga tidak benar. Selamat Tuan Tu, Anda menjawab benar. Bolehkah bertanya lagi kepada Tuan Tu? Apakah Anda mengetahui cara mengetes menggunakan tongkat asap? Saya tidak begitu jelas. Apakah Nora Aibo dapat memberitahu saya? Ya, sebenarnya menggunakan tongkat asap untuk mengetes peralatan ventilasi lokal apakah berguna? Cara paling mudah adalah dekatkan tongkat asap ke sumber pencemaran, tekan tongkat pengkeluar asap, lalu perhatikan ke manakah alat asap yang keluar. Apakah disedot keluar oleh peralatan ventilasi? Dengan demikian, kita dapat mengetahui apakah peralatan ventilasi lokal berfungsi dengan normal. Sangat mudah. Namun, yang harus diingat oleh kalian, jangan sekali-kali menggunakan rokok untuk digantikan dengan tongkat asap. Tindakan tersebut sangat berbahaya. Baiklah, kita kembali ke pertanyaan berhadiah. Tuan Tu, harap dengar. Pertanyaan kedua adalah, hal apakah yang harus diperhatikan sewaktu menggaduk campuran bahan? Silalah lihat.
Harap diteliti. Saya rasa yang kedua adalah benar. Tuan Duka anda yakin? Benar. Sangat sayang. Kami akan memberikan hak menjawab kepada peserta kedua. Baiklah. Lagi dalam sambungan telefon adalah Mali, Nona Ma. Cenderung saja yang pertama yang dikarenakan sewaktu kita melakukan pencampuran bahan, menggaduk dan menggocok harus menggunakan masker pelindung dan juga drum yang berisi larutan kimia atau pernah digunakan harus ditutup agar dapat menghindari zat berbahaya terhirup masuk ke kita. Tidak salah. Nona Ma menjawab dengan benar. Berikutnya, kita lihat pernyataan ketiga. Pada umumnya sewaktu bekerja, kita sebaiknya tidak menggunakan kipas angin. Namun, apabila akan menggunakan, kemanakah arah tiup kipas angin yang harus diperhatikan? Silakan melihat. Harap diteliti. Ini saya tahu. Yang kedua baru benar. Jawapan benar. Sewaktu bekerja, apabila menyalakan kipas angin, yang harus diperhatikan adalah 1. Kipas angin tidak boleh ditiupkan ke arah punggung untuk menghindari zat berbahaya berkumpul di depan dada. 2. Kipas angin tidak boleh ditiup ke arah sumber pencemaran jika tidak akan mempengaruhi efektivitas dari peralatan ventilasi lokal. Dan juga ingin diingatkan kepada kalian, jangan sekali-kali membawa kipas angin dari rumah untuk digunakan di lokasi kerja. Harus menggunakan kipas angin anti ledak yang disediakan oleh publik. Kelihatannya Nona Ma hari ini kemungkinan dapat memenangkan hadiah besar kita hari ini. Mari kita lihat pertanyaan keempat. Yang akan kita bahas adalah hal apa saja kan yang harus diperhatikan oleh pekerja setelah selesai bekerja. 3 bahagian dalam film. Silakan lihat. Harap diteliti. Ketiga adalah benar. Tidak salah. Hal yang harus kita perhatikan setelah selesai bekerja masuk. Pertama, dilarang menaruh masker pelindung di dalam lokasi kerja. Harus ditaruh di tempat khusus. Kedua, tidak boleh makan dan minum di lokasi kerja. Ketiga, sebelum beristirahat harus mencuci tangan dan muka terlebih dahulu. Demikianlah, para pemirsa, apakah kalian baiklah? Sekali lagi, selamat untuk Nona Ma memenangkan 2 tiket bolak-balik Taipei Hawaii yang disediakan oleh Hula Travel. Juga diharapkan kepada para pekerja untuk menulis surat kemari. Pemenang beruntung berikutnya kemungkinan adalah anda. Ejen Intelek Keselamatan Kerja, mari kita masuk. Sampai jumpa di minggu depan.